Ada yang bergerak lagi untuk pernikahannya. Dari lamaran Quran surah keempat ayat keempat. Terjadi pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Cukup semuanya. Infak untuk orang tua. Mulai. Gunakan harta untuk tingkat yang lebih dari kebutuhan kita untuk meraih surga kita. Mulai dengan infak. Quran surah kedua ayat 215. Ada orang tua di situ, ada kerabat di situ, ada anak yatim di situ, ada orang miskin di situ, ada ibnu sabil di situ. Gerakan lagi dengan yang lainnya. Dan tibalah puncaknya tahun kedua hijrah. Saat situasi sudah mulai mapan dan tenang di Madinah. Dan muncul turunan-turunan ibadah disusulkan setelah perintah salat. Salat diwajibkan syariatkan setahun sebelum hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah mulai membentuk stabilisasi saat datang. Nabi bangun masjid dan itu sangat luar biasa. Setelah jadi persaudaraan, mulai stabil keadaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa. Datang perintah-perintah untuk memaksimalkan surga bisa diraih dengan cepat. Turun perintah puasa di hari Senin di bulan Sya'ban tanggal kedua tahun kedua hijrah. Tapi yang paling menarik, di tahun itulah Nabi tiba-tiba mengatakan, saya ingin serahkan 7 pohon kurma saya, dan saya cukupkan pohonnya tidak diganggu, tapi buahnya bisa digunakan untuk apapun. Saya diamkan fungsi pohonnya, dan silahkan gunakan fungsi buahnya. Didiamkan disebut dengan wakaf. Auqaf yang mendiamkannya, sifatnya disebut dengan wakaf. Fungsinya ditebarkan untuk mendapatkan fungsi yang lebih baik lagi. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang berkonsultasi. Ya Rasulullah, ada titipan dari Allah kepada saya dalam bentuk harta sekian. Seperti apa yang terbaik harus saya gunakan? Kata Nabi Umar, kalau engkau berkehendak, bisa engkau lakukan seperti ini. Cukupkan itu hartanya, tidak dikemana-manakan, matikan fungsinya, dan kemudian teruskan pembiayaan investasinya dari situ untuk nilai-nilai kebaikan. Kalau tanah, contoh misal, ingin jadikan sebagai kebun kurma, tanahnya cukupkan untuk kebun itu saja. Jangan diperjualbelikan. Jangan kemudian kau nikmati bagian untuk kehidupanmu. Cukupkan hasil yang ada di tanah itu, gunakan sebagai pahalamu. Setiap ada yang makan kurma, kamu dapat bagiannya. Setiap ada yang ngambil kurma, kamu dapat bagian pahalanya. Maka diwakafkanlah pada saat itu oleh Umar bin Khattab. Begitu ketahuan Umar bin Khattab, yang lainnya tiba-tiba berebut. Masya Allah. Ada Mu'ad, ada Talha, ada bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dalam sejarah hartanya begitu pas saat dibutuhkan, pas butuh ada. Tidak sebanyak yang lainnya, tapi hebatnya lihat cara berpikir sahabat. Kalau dia melakukan kebaikan, saya pun mesti melakukan hal yang sama dengan dia, sekalipun dalam porsi yang saya bisa kerjakan. Perhatikan cara berpikirnya. Kebanyakan sahabat itu ahli surga. Sebagian dari mereka dijamin masuk surga tanpa hisab. Sahabat Nabi, tinggal semasa dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Di surga ada yang dijamin masuk surga tanpa hisab lewat lisan Nabi. Di surganya surga tertinggi bersama Nabi. Quran surah keempat misalnya dari ayat 69-nya. Ya, perhatikan contohnya indah sekali. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa di antara para sahabat yang tidak syuhada? Ada di antara mereka syuhada. Siapa di antara mereka yang tidak siddiqin? Bahkan Abu Bakar mendapat gelarnya as-siddiq. Siapa di antara mereka yang tidak solihin? Bahkan semuanya solihin. Disebutkan dalam kaidah hadis, al-ashab kulluhum udul. Semua sahabat sifatnya udul karena sifat kesolehan mereka. Dijamin dengan surganya. Melekat lisan nabinya, turun pujian Qur'annya. Luar biasa. Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Diminta umat setelahnya mendoakan mereka. Indah. Tapi hebatnya, begitu melihat kawannya melakukan amal soleh, yang lain tergerak untuk menyusulnya.